Aman? Sudah? Ini masih sudah record? Langsung gas aja. Oke, langsung gas boleh. Nggak dikutur. Ini baru real aku narasumber ini. Ini cok. Udah skrip. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Miki Arnold Sevan. Hari ini kami akan melakukan podcast yang berjudul Pengaruh Teknologi pada Bisnis Zaman Sekarang. Kami sudah punya dua narasumber saat ini, Mas Stephen dan Mas Angga, yang menjadi narasumber kami. Yang tadi topiknya pengaruh teknologi pada bisnis zaman sekarang ya. Silakan perkenalan diri dulu buat Mas Stephen dan Mas Angga, silakan. Hari ini topik podcastnya yaitu pengaruh bisnis pada Perkembangan teknologi. balik. Saya Stephen Aprianto Wirayuda. Saya bekerja di bidang konsultan marketing untuk di sebuah PT. Oke. Silakan Mas Angga. Perkenalkan nama saya Angga Saputra. Ya, NIM 21404 ya satu STIMIK juga. Jadi Mas Angga masih kakak tingkat, sedangkan Mas Stephen sudah bekerja menjadi konsultan bisnis di sebuah PT. Jadi hari ini kita cerita santai-santai aja ya Mas ya. Oke. Mungkin untuk pemanasannya ya, buat Mas Stephen atau Mas Angga yang bisa menjawab aja. Gimana sih menurut kalian atau Kami ya kak ya kalian lah pokoknya. Maksudnya gimana sih menurut kalian perkembangan bisnis? Apakah bisnis itu sangat berpengaruh banget kalau misalnya nggak ada teknologi, atau bisnis sekarang harus ada teknologinya atau tidak harus ada? harus dong untuk apa? Untuk mengiklanan, untuk marketing kan sangat berpengaruh gitu dalam sebuah bisnis itu. Jadi supaya tahu ada untuk menarik konsumen gitu kan harus ada pengiklanan supaya kayak ini ada barangnya tuh kenal lah, jadi ngertilah fungsinya gitu. Terus juga di mana gitu harus dapat dapat barang tersebut. Jadi menurut saya sih teknologi zaman sekarang nih sangat bantu untuk bisnis, apalagi dalam penjualan. Dalam penjualan atau marketing ya Mas ya. Iya. Kalau Mas Angga ada jawaban lain juga Ada perspektif masukan? yang berbeda. Sebenarnya teknologi itu berkembang karena ekonomi, karena bisnis. Seperti semisal sistem operasi Microsoft gitu kan. Heeh. Ada Word, ada sejenisnya. Mhm. Itu kan berkembang gara-gara ada kebutuhan bisnis yang untuk Mhm. mempermudah lainnya. Juga seperti web gitu kan. Itu berkembang karena bisnis itu sendiri. Karena web itu kan kalau kita bicara tentang web developer atau web engineer itu kan pasti disamakan dengan bisnis. Jadi Iya. sesuai dengan bisnis itu. Mhm. Jadi bisa dibilang sangat teknologi itu bisnis itu sangat berkandungan, Sangat berkaitan ya. sangat berkaitan, mustahil. Jadi, kalau saya bertanya tentang buat kondisi sekarang ya, apakah bisnis itu lebih worth it buat online, atau kita tetap buka toko offline, atau offline tapi mempunyai toko online juga? Kalau dari saya sih harus dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya orang mau beli apa, offline gitu kan, jadi misalnya trust-nya itu lebih tinggi lah. Jadi kayak ada tokonya, terus saat konsumen tuh mau lihat barangnya itu juga ada, tempatnya itu tahu di mana nyarinya gitu. Jadi kalau dari segi online-nya juga lebih luas lah pasarnya gitu. Jadi nggak sekedar misalnya di Samarinda aja, sebisa di Jawa, di luar Jawa juga, Balikpapan gitu yang jauh-jauh. Iya. Itu sih kalau dari saya. Jadi Mas Angga? berkaitan, sangat penting. Kalau saya kalau masalah toko itu tergantung kondisi ya, beberapa mungkin kalau yang masih kecil yang agak kesusahan untuk Skalanya masih kecil ya? yang kalau buka kantor agak susah kan mending online aja, rumah bisa diatur gitu. Kalau lebih baiknya kalau sudah yang bisa kan offline sama online-nya bisa
Sama kan kalau kita gunakan kayak online tuh apalagi terutama jasa, itu bisa diverifikasi atau ada testimoni dari yang kita ngetahui cari di online dan ini bagaimana seperti itu. Mmm, Sekarang rata-rata serba serba online. online ya, Iya, dan jelas. seperti tadi kita bicarakan, kenapa, orang-orang pada pindah ke bisnis online? Itu apakah memang seuntung itukah atau ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi, rata-rata orang pembisnis, larinya ke online gitu? Lebih simpel aja sepertinya ya, kalau dilihat dari pekerjaan gitu. Jadi nggak perlu seperti yang Angga bilang tadi itu nggak perlu buat toko gitu. Jadi kita juga bisa mulai dari online, bisa cari konsumennya tuh juga nggak harus konsumen juga nggak harus datang ke toko gitu. Jadi lebih simpel, nggak perlu buat tokonya tadi itu. Jadi ya itu juga salah satunya, simpel, praktis kok. Oke. Aku mau tanya nih Mas Angga, Mas Angga kan lumayan ahli ya dalam, maksudnya eee, nih buat Mas Angga, iya, karena Mas Angga mmm. lumayan ahli ya, maksudnya dalam teknologi dan bisnis gitu, ngerti lah gitu. Gimana sih caranya teknologi bekerja agar bisnis kita lebih efisien tadi, atau lebih memahami teknologi? Gimana sih cara teknologi itu bisa, mempengaruhi, bisnis kita dari segi efisien dan cepatnya toko kita itu? Kalau untuk bisnis mungkin agak susah ya. Kalau dari segi teknologi kan teknologi itu memang teknologi sendiri itu kan digunakan untuk mempermudah Iya, karena adanya teknologi. Nah, karena ada teknologi kalau kita bisnis misalnya kita nulis manual kan kita bisa pakai Excel anunya, baru kalau kita pakai web memudahkan untuk orang dapat mencapai heeh, orang, efisiensi bisnisnya gitu. Kalau lebih lebih enak untuk, menarik pelanggan iya ya, karena sama ada bagian teknologi. Pendataannya ya gitu. Iya. pendataannya. Kita kita masuk ke sesi soal promosi digital ya di sini. Karena namanya bisnis, apalagi pengaruhnya sama teknologi, pasti ada promosi pada digital. Ya, di sini pertanyaan saya yang pertama, eh sekarang nih banyak banget ya bisnis yang viral kayak TikTok, Shopee. Itu kita harus pelajari nggak sih strategi penjualannya dari TikTok atau Shopee itu, strategi penjualannya gitu loh. Karena sekarang kan kalau kita sembarang-sembarang aja nggak bakal ada peminat ya. Kita kan di bisnis sekarang gimana caranya kita buat narik pelanggan gitu. Jadi ada strateginya nggak sih itu? Jelas ada ya. Kalau untuk pemasaran itu strategi itu harus ada. Kali kita sembarangan gitu kan Mhm. taruh iklan gitu tuh. Itu kan ada kayak timing apalagi ya sekarang ini kan sosial media itu kan sangat berpengaruh gitu Iya. kalau dalam marketing. Jadi kalau setiap pemasaran, setiap pengiklanan itu pasti ada strateginya sih. Itu kalau dari saya. Oh, bisa nggak gimana? Apakah ada? Nah, kalau untuk masalah ini saya nggak bisa ngomong ya, karena agak Iya, nggak apa-apa. Tapi, menurut saya, jawaban dari Mas Steven sudah lumayan menjawab ya. Selain itu sekarang, kalau kita ibaratkan, kalau Mas Steven sendiri nih, lebih suka promosi, itu lebih kita kan bicarain promosi sekarang. Misalnya, Masnya buat konten itu lebih ke arah lucu, edukatif, atau, jualan biasa aja gitu, kayak nggak ada strateginya. Maksudnya kan ada type type berbeda ya. Iya, Konten-konten itu ada konten yang lucu, ada yang edukatif, dan lain-lain ya. Jadi menurut, Mas Steven kalau misalnya posisinya ya, heeh. sedang berjualan, itu lebih, proper ke edukatif, atau ke konten lucu, atau konten-konten lainnya gitu? Kalau dari saya sih selama bekerja nih rata-rata mereka tuh pakai konten yang apa namanya, inspiratif enggak ya, lebih kayak edukasi ya. Soalnya Heeh,
orang juga nggak semua orang tuh tahu sama hal-hal baru gitu. Terus juga campur lah, ada hal-hal lucu juga pasti ada digabungkan. Oh, jadi kayak di-mixing gitu ya? Iya, Jadi jadi walaupun edukatif ada, lucu-lucunya iya juga betul. sedikit. Terus juga misalnya kan marketingnya ini tentang, tempat hiburan misalnya, kayak tempat pantai gitu, kayak kita nih kasih tahu ada, "Oh di Samarinda nih ada mall," Mhm, itu tuh kan jelas kayak kita tuh kasih tahu di dalam Big Mall-nya tuh ada apa aja gitu. iya, Di Big Mall nih menjual ini apa aja, makanan dari segi makanan, terus dari tempat jual-jual baju kayak gitu tuh mmm. juga harus tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau viral lucu-lucunya itu tuh di Oh, tertentu aja. berarti kayak, analisis pasar terlebih Iya, dahulu ya? mau nih iklannya nih untuk apa dulu gitu. Misalnya Tujuannya iya. anak muda, Iya orang betul, dewasa harus tahu sampai dulu siapa anunya ini. Kalau misalnya kayak, pantai, mhm, kita marketing soal di tempat beraut, ada iya, pantai gitu kan. Nah itu heeh, lebih ke tempat-tempat yang jarang orang tahu gitu, tempat orang iya. jarang datangin. Hidden hidden gem ya? Iya Iya, betul, jadi kita kasih tahulah, "Oh di sini tempatnya, oh di sini anunya, apa sih kelebihan dari ininya gitu, kenapa bisa orang tuh jarang jarang tahu tuh kenapa gitu. Terus wisatanya kenapa ya banyak yang nggak tahu, iya orang banyak yang betul. nggak tahu, oh iya, Terus wisatanya tuh apa sih kelebihannya gitu. Jadi orang yang lihat iklannya tadi itu, marketingnya tadi itu lebih kayak, "Oh penasaran, penasaran," gitu, ada timbul iya iya, timbul-timbul penasaran untuk datang, untuk coba gitu. mhm, Nah dari situ kita tuh menawarkan, misalnya kita jadi tour guide gitu, jadi iya, kita menawarkan tempat-tempat wisatanya yang menarik lah, jarang orang mhm. kunjungin gitu sih kalau saya. Jadi campur, bisa juga viral, bisa juga edukatif, bisa juga lucu, tapi tergantung lagi ke mana tujuan pasarnya. Mas Angga gimana? Apakah ada, Mungkin masukan juga? ada sedikit masukan kan, karena pemasaran tuh kita melihat juga dalam bagaimana pasar bekerja kan, analisisnya bagaimana napas orang-orang di dalam situ, dan juga Mhm. bagaimana image atau gambaran dari produk yang akan kita jual gitu, Oh, jasa iya, satunya tuh. mhm, Sesuaikan, misalnya kalau fitness ya anu bagaimana gitu kan, atau, eee, barang-barang apa gitu kan, iya. sesuaikanlah. Ya mungkin begitu. Berarti lebih menyesuaikan Iya aja ya, menyesuaikan. sama kita harus lebih menganalisis pasarnya dulu, sama umur-umur yang kita tuju itu, sesuaikanlah kontennya ya. Sama kan kadang juga ada beberapa yang mungkin kalau sudah dapat kayak pelanggan loyal gitu kan, itu juga bagaimana kita anunya tuh. Betul, bener sih, iya. Kita masuk ke sesi tantangan di era digital, karena bisnis nggak mungkin nggak ada tantangannya ya. Eee, walau, teknologi itu, sangat membantu buat bisnis, cuman pasti ada tantangannya. Jadi tantangan paling besar buat pebisnis yang menggunakan teknologi lebih besar, itu apa sih, faktor-faktornya yang bisa menyebabkan ya apa, eee, sekarang kita masuk ke sesi tantangan di era digital ya, teman-teman. Mungkin ada salah satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan juga ke Mas-Masnya ini, karena lebih memahami ya. Apa sih tantangannya kalau misalnya kita pebisnis yang dominan menggunakan teknologi ya, seperti jualan online dan lain-lain. Itu, salah satu tantangan atau faktornya itu apa sih? Kalau dari saya sih biasanya itu banyak produk yang sama, misalnya tipe produknya itu sama. Jadi susahnya tuh di situ sih, karena yang jualan itu nggak cuma satu, iklannya juga dari pengiklanan juga begitu. Jadi ya makanya pas pengiklanan produk itu tuh harus ada sesuatu gitu yang bisa narik, kenapa sih punya kita ini lebih baik dari punya orang lain, Hmm, kalau dari saya sih itu. Mas Angga, apakah ada masukan? Ada sedikit ya bagian bagian teknologinya, seperti infrastruktur, Heeh, bagaimana yang web itu dibuat, jenisnya gitu kan, teknologinya mhm, bagaimana, tantangannya itu walaupun di balik layar mungkin ada beberapa tantangan. Kalau dalam konteks bisnis mungkin bagaimana cara mengefisiensi sama mengefektifkan produk teknologi seperti web gitu, bagaimana penggunaannya. Tapi itu kalau dalam konteks yang berbeda ya, dalam ya itu aja. sekarang kan, banyak juga kasus penipuan ya,
gimana sih cara kita untuk menjaga kepercayaan pelanggan kita, eee, buat, toko kita takut penipuan. Soalnya orang pasti lihat rating toko atau bisnis di kita ya, mau itu toko, mau itu PT atau cafe dan lain-lain. Orang pasti lihat, gimana sih kondisi perusahaan atau toko kita, itu gimana tuh buat menjaga kepercayaan pelanggan kita dalam teknologi ya, dalam konteks teknologi. Lebih ke trust sih, lebih kayak keterbukaan gitu bahwa kalau dalam penggunaannya itu juga harus ada kepercayaan gitu. Kalau kamu misalnya lagi jualan misalnya ke marketing nih misalnya dianukan di IG gitu, Iya, jangan cuman mengandalkan, "Oh ini anuku bisa begini," tapi pas mhm, udah dibeli nggak begitu. nggak sesuai gitu Ya ya? itu dari situ juga muncul ada rasa kecurigaan, ini nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya jual mau marketing atau kita pemasaran itu harus jujur Iya, dari situnya. Jadi teknologinya tuh harus dipakaikannya tuh sebaik mungkin. Jadi lebih keterbukaan sih kalau iya. Kalau penggunaannya tuh. Mas Angga gimana? Menurut Mas Angga, apakah teknologi itu kita harus mendalami keamanannya kah? Atau gimana kah? Maksudnya ini bukan konteks keamanan ya, maksudnya kalau keamanan kan lebih ke Ya, itu lebih teknis. iya itu lebih teknisnya lagi. Maksudnya gimana cara, Mas Angga kalau misalnya ya Mungkin bisa dibilang mengedukasi calon pembeli. Jadi misalnya beritahukan barang yang asli seperti ini, dapatkan dari sini, oh dan dikasih ya dikasih materi tahu. gitu ya? Misal dari apa, dikasih tahu dari anunya kan, dari media sosial yang resmi gitu kan, Heeh. atau misal dari sini datangnya di sini, barangnya Oh, iya barangnya iya. cuma dari sini yang asli, baru dikasih misalnya kalau ada retail-retail gitu kan Iya, dikasih tahu di mana retailnya dikasih tahu gitu. retailnya, Kalau memang ada kesalahan, misal pembelian ada salah, cacat atau itu kan mhm. langsung balikan iannya, return anunya. Berarti sekarang, bukan lumayan lagi ya, banyak banget ya orang-orang yang melakukan penipuan online karena ya teknologi ada kurang ada lebihnya juga ya. Jadi, menurut Mas-Masnya ini menurutnya penting nggak sih kita harus, pelaku bisnis belajar soal, keamanan data atau literasi digital? Penting penting banget. Berarti harus ya? Harus. Kayak mempelajari dulu sebelum kita melakukan, Iya, kayak membuat bisnis gitu, bukan melakukan sih. itu iya haruslah. Kayak basic-nya banget Iya, harus banget ha maksudnya basic-nya kita harus mempelajari itu dulu sebelum kita, sebelum terjun. terjun ke dunia bisnis ya. Iya, betul. Mas Angga, apakah ada? Kalau masa itu mungkin pelajari ya bagaimana cara data itu bekerja, bagaimana cara menyembunyikannya, bagaimana cara enkripsinya. Mungkin ini bagian teknis, tapi misal kalau ada kayak kebocoran data atau apa, itu kan bisa diidentifikasi lah sebelum terjadinya kebocoran atau sinisnya itu atau pembobolan. Itu bisa ya walaupun agak teknis tapi tetap ya bagaimana. Iya iya. Jadi, apakah mungkin Mas-Masnya ada motivasi apa gitu untuk memotivasi anak-anak muda sekarang buat start a business from below? Nggak ada Nggak ada? nggak ada. Nggak ada sama sekali, Nggak kenapa? Hanya jadi stokis. Kamu mau ke mana, Jal? Pergi ke masjid kah? Sudah Iya belum sholat aku. KPR. Oh iya. start? Oh bayar Cok, 400.000. Nih, Nah, game. bagus Cok game-nya. Apokalip gitu, online. One Robot. Oh kayak anu berarti, Helldivers. Beda kan? Kalau Driver Plus bisa bunuh. Ini tidak kawan. Aman? Sudah? Ini masih sudah record? Dari tadi. Oh iya udah. Banyak kerja. Eee, kita masuk ke sesi penutup.
Gimana Mas Stefan atau Mas Angga? Apakah ada masukan buat teman-teman yang mau start bisnis gitu? Bisnis, maksudnya bisnis yang ada pengaruhnya sama teknologi, sesuai sama judul podcast kita gitu hari ini. Kalau dari saya sih, kalau misalnya mau mulai bisnis digital itu tuh harus tahu apa yang mau dibuat. Hmm. Terus kita juga harus ngerti sistem dari bisnis yang mau dia kayak misalnya datanya atau, marketingnya, pokoknya semua sistemnya lah dari finance-nya itu semuanya harus lengkap. Jadi nggak cuman setengah-setengah gitu aja. Misalnya kalau setengah-setengah, boncos Iya. akhirnya. Dari saya sih begitu. Jadi Mas Angga, Mungkin aja, pelajari teknologi. Iya. jadi saya akan memberikan motivasi singkat. Saya baca bentar. Mungkin teknologi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Siapa yang udah mencoba duluan, dia akan menguasainya lebih dalam. Kalau tidak ingin ketinggalan, lupa lagi aku skripnya. Jadi saya tutup podcastnya sampai di sini. Makasih Mas Angga dan Mas Stefan. Dan teman-teman tim produksi juga terima kasih banyak. Saya sebagai host saja di sini, tidak ada membantu bagian di belakang layar. Terima kasih banyak buat teman-teman saya, satu kelompok saya. Saya akan memberikan motivasi singkat di sini. Teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Siapa yang cepat beradaptasi, dia yang bertahan dan tumbuh. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan alasan untuk tertinggal. Sekian dan terima kasih. Saya Mikir Notsevan. Saya tutup podcastnya sampai di sini. Bye-bye teman-teman. 能让我快乐，你是我一生的寄托，就算为你赴汤蹈火。如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。如果你忘了回家的路。